Sotihotu Namo Buddhaya. Halo teman-teman Medcom YTS, selamat datang di My Talk, Medcom YTS Talk. Medcom YTS Talk merupakan podcast pertama yang diadakan oleh Medcom YTS, yang dimana podcast ini akan menjadi sebuah tempat bercerita dan juga membuka wawasan dari berbagai tokoh inspiratif Buddhis, khususnya yang berada di Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Nah, di episode pertama My Talk ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu seorang anak muda dari kota Tanjung Pinang. Nah, beliau ini dulunya sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan di wihara, khususnya di Wihara Gunawijaya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya beliau memutuskan untuk menjalankan kehidupan yang berbeda, yaitu menjadi seorang Attasilani. Seorang Attasilani pertama dari kota Tanjung Pinang. Nah, ini dia tamu spesial kita. Namo Buddhaya, Sila. Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya Sila boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya itu Attasilani Winita Karini, yang artinya dia yang membuat batunya jinak. Oke, Sila udah berapa lama ya menjadi seorang Attasilani kalau boleh tahu? Saya menjadi Attasilani itu kurang lebih hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke, berarti Sila sudah menjadi Attasilani kurang lebih selama 2 tahun ya. Nah, sebelum Sila akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Attasilani, kegiatan apa sih yang dulu sering Sila ikuti atau Sila lakukan selama menjadi muda-mudi Buddhis di wihara, khususnya mungkin di Wihara Gunawijaya atau di kota Tanjung Pinang ini? Oke. Sebelum saya menjadi Attasilani, saya itu sudah cukup aktif di Wihara Gunawijaya. Iya. Kegiatan yang sering saya ikuti yaitu program pelatihan Attasila. Karena di Wihara Gunawijaya itu program pelatihan Attasila sering diadakan setiap tahun. Betul. Jadi setiap tahun itu pasti saya mengikuti. Nah, dari program pelatihan Attasila tersebut, saya belajar disiplin, sederhana, dan juga bagaimana cara melatih diri dalam kehidupan Buddhis. Selain itu, saya juga aktif di Patria. Ketika saya masuk di organisasi Patria ini, saya menghabiskan seluruh hari Minggu saya untuk membantu sekolah Minggu Buddha di Wihara Gunawijaya. Nah, dari sana saya itu belajar bahwa ketika kita melayani itu bukan hanya tentang hadir saja, tetapi bagaimana cara kita bertanggung jawab, sabar, dan juga mau berkembang terus bersama orang lain. Oke, berarti dari penjelasan Sila tadi, sebelumnya Sila di wihara itu sudah aktif mengikuti kegiatan Patria, kemudian selalu mengikuti kegiatan program pelatihan Attasila. Nah, dari 2 kegiatan tadi, kira-kira kegiatan mana yang paling memotivasi Sila untuk akhirnya memilih menjadi seorang Attasilani? Kegiatan yang paling memotivasi saya untuk menjadi seorang Attasilani itu program pelatihan Attasila. Program pelatihan Attasila. Kenapa kegiatan ini akhirnya menjadi motivasi tersendiri untuk Sila memutuskan menjalankan kehidupan menjadi seorang Attasilani? Keinginan saya untuk menjadi Attasilani itu pertama kali muncul ketika saya mengikuti pelatihan Attasila di 2019. Ketika saya melihat Attasilani pembimbing, pada saat itu muncul di dalam pikiran saya, itu saya mikir, wah, ternyata Attasilani itu meskipun mereka itu gundul, mereka itu tetap cantik dan juga sederhana karena tetap memakai jubah yang seperti ini saja. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa kecantikan itu bukan hanya tentang penampilan saja, tapi bagaimana cara kita membawa diri. Sejak saat itu saya muncul satu tekad bahwa semoga suatu hari saya bisa membimbing pelatihan Attasila khususnya di Tanjung Pinang. Nah, waktu itu saya belum tahu kapan saya akan merealisasikan hal tersebut. Akhirnya setelah beberapa tahun menunggu, di tahun 2024 saya itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi Attasilani, dan juga di tahun 2026 saya juga mendapatkan kesempatan untuk membimbing program pelatihan Attasila di Tanjung Pinang. Bagi saya ini adalah pencapaian yang sangat besar karena dulu saya itu hanya bisa menjadi peserta, tetapi sekarang saya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembimbing. Dan yang lebih bermakna untuk saya itu membimbing pelatihan Attasila di tempat
di mana sejak awal saya itu membentuk perjalanan saya, yaitu di Tanjung Pinang ini. Nah, hal ini itu bukan hanya pencapaian pribadi saya saja, tetapi merupakan proses kecil saya yang dimana ketika saya menjalaninya dengan sungguh-sungguh, suatu saat itu akan menjadi tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Ini menarik sekali ya, Sila. Dulu Sila selalu mengikuti kegiatan program pelatihan atas Sila dari tahun 2019 ya. Dari tahun 2019 hingga akhirnya tahun 2024, Sila memantapkan diri untuk menjadi seorang Atasilani. Nah, mungkin untuk teman-teman di Kota Tanjung Pinang ya, khususnya muda-mudi itu belum terlalu familiar lah dengan Atasilani itu sendiri. Nah, bagaimana sih respon dari orang tua, kemudian dari teman-teman Sila ketika mengetahui bahwa akhirnya Sila memutuskan untuk menjadi seorang Atasilani gitu? Oke. Awalnya orang tua itu tidak setuju karena pasti memikirkan masa depan anaknya. Iya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menjelaskan ke orang tua saya. Akhirnya orang tua saya itu membuka hati mereka untuk menerima saya menjadi Atasilani. Untuk respon teman-teman sih kaget karena saya itu tidak memberitahu banyak orang, tapi mereka tetap mendukung dan juga bagi saya dukungan mereka itu sangat berarti bagi saya untuk menjadi Atasilani. Oke. Tadi Sila sudah menceritakan bahwa awalnya orang tua tidak setuju, namun akhirnya lama-lama menjadi setuju. Begitu juga dengan teman-teman yang awalnya kaget, tapi tetap mendukung keputusan Sila untuk menjadi seorang Atasilani ini. Nah, Sila pertama kali tahu cara untuk menjadi seorang Atasilani ini dari mana ya kalau boleh tahu? Awalnya saya tahu menjadi Atasilani itu informasinya itu ketika saya mengikuti program pelatihan Atasila di tahun 2022. Waktu itu Atasilani pembimbingnya itu Atasilani Nimanawasini. Nah, beliau itu menawarkan kalau kalian ingin menjadi Atasilani, kalian itu bisa kuliah di STAB Kertarajasa. Karena selain menjadi Atasilani, kita juga bisa belajar di situ. Kita juga bisa kuliah di situ. Nah, karena di STAB Kertarajasa itu membuka program Samanera Atasilani. Jadi di situ selain kita bisa belajar, kita juga bisa menjadi Samanera Atasilani. Dan juga di situ sudah ada asramanya. Jadi ya tidak khawatir mau tinggal di mana. Karena saya sudah mendapatkan informasi tersebut, akhirnya saya itu beraditana, bertekad untuk memantapkan diri untuk menjadi Atasilani dan melanjutkan perkuliahan di STAB Kertarajasa di tahun 2024. Oke, berarti sekarang Sila menjalankan kehidupan menjadi seorang Atasilani sekaligus sambil kuliah juga ya, benar. Di STAB Kertarajasa. Kalau boleh tahu Sila mengambil jurusan apa ya di STAB Kertarajasa? Kebetulan di STAB Kertarajasa itu hanya mempunyai satu prodi, yaitu program pendidikan keagamaan Buddha. Oke, berarti sekarang Sila kurang lebih semester 4 ya? Iya, benar. Di prodi pendidikan keagamaan Buddha. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ada tantangan nggak Sila kuliah sambil menggunakan pakaian menjadi seorang Atasilani? Tantangan yang paling terasa bagi saya itu adalah ketika harus berbicara di depan umat. Karena menurut saya apa yang harus saya sampaikan itu harus benar-benar bermanfaat bagi umat. Nah, selain itu tantangan bagi saya yaitu banyak pengetahuan Buddhis yang belum saya ketahui. Nah, tapi hal itu bukan menjadi beban bagi saya, tapi menjadi semangat bagi saya untuk terus mau belajar tentang ajaran Buddha itu seperti apa sih gitu. Oke, berarti tantangan yang awalnya di awal perjalanan Sila alami itu Sila ambil itu sebagai sebuah motivasi kembali ya, supaya tidak merasa kesulitan dalam menjalankan kehidupan menjadi seorang Atasilani. Nah, mungkin dari diri Sila sebelumnya kan menjadi umat biasa, akhirnya menjadi seorang Atasilani. Kira-kira perubahan besar apa yang paling Sila rasakan di dalam diri Sila? Kalau perubahan yang sangat besar yang saya alami sih, menurut saya pribadi tidak ada.
karena saya sudah sering mengikuti program pelatihan atas sila di Tanjung Pinang. Jadi saya itu sudah punya gambaran kehidupan atas sila itu seperti apa sih. Tetapi yang bagi saya yang terasa ketika sudah menjadi atas silani itu adalah kedisiplinan. Karena ketika menjadi atas silani, kita itu harus tertib, mulai dari waktu, tanggung jawab, bahkan cara kita membawa diri. Nah, selain itu ketika menjadi atas silani, kita juga harus bisa memberikan contoh. Contohnya itu ketika berbicara di depan umat. Oke, berarti setelah menjadi seorang atas silani ini, jadi Sila banyak belajar juga tentang kedisiplinan ya. Nah, sebelumnya kan Sila juga merupakan muda Buddhis yang aktif ya di wihara, mengikuti berbagai kegiatan yaitu patria, membantu sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah, ketika menjadi seorang atas silani, kegiatan apa saja sih yang biasanya Sila lakukan setiap harinya gitu, Sila? Kegiatan yang biasanya saya lakukan ketika saya menjadi atas silani, khususnya di Padepokan Dhammadippa Arama, itu dimulai dari pagi. Nah, pagi itu biasanya jam 4 kita itu bangun pagi, bangun bersama. Lalu di jam 5 kita chanting bersama di Dhammasala, di Dhammasala Lumbini. Nah, biasanya chantingnya itu bersama Bante, Samnera dan juga atas silani. Lalu selesai chanting, kita itu biasanya makan pagi bersama, itu sekitar di jam 6. Lalu di jam 7 sampai di jam 9 pagi, itu biasanya setelah selesai makan pagi, di jam segitu kita bersih-bersih area. Jadi biasanya para samanera dan juga atas silani itu mempunyai pekerjaannya masing-masing, sudah dibagi tempatnya di mana saja. Lalu di jam 10 kita makan siang lagi. Lalu di sekitar jam 12 selesai makan siang, sampai di jam 1 kita kuliah. Di jam 1 siang sampai di jam 4 ataupun jam 7 malam, itu biasanya kita kuliah. Oke, mungkin itu tadi kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari Sila ya, sebagai seorang atas silani dan juga seorang mahasiswa. Nah, selain kegiatan itu, apakah ada kegiatan lain yang Sila ikuti? Kegiatan di luar yang biasanya kami ikuti itu adalah kegiatan pembinaan di Malang Raya. Jadi kegiatan pembinaan di Malang Raya itu mengharuskan samanera dan juga atas silani itu untuk membimbing umat, ya seperti kita memberikan ceramah dhamma, anusasana, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, berarti meskipun di Padepokan Arama itu kegiatannya ada chanting dan lain sebagainya, Sila tetap mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan ya seperti pelayanan umat yang biasa Sila lakukan di wihara dulu ya. Oke Sila, berarti meskipun Sila sekarang menjadi seorang atas silani, itu tidak ada batasan untuk Sila tetap melakukan aktivitas-aktivitas lainnya ya, khususnya kalau ingin menjalani pelayanan seperti yang dulu sering Sila lakukan selama menjadi pemuda-pemudi Buddhis di wihara. Nah, mungkin ini terakhir dari Sila, apakah ada pesan untuk muda-mudi kita khususnya yang ada di Kepulauan Riau gitu? Pesan saya untuk muda-mudi Buddhis khususnya di Kepulauan Riau, jangan ketika kita susah ataupun ketika kita sulit itu baru mencari dhamma. Kalau sejak muda, sejak kecil itu sudah mempunyai nilai-nilai yang baik, ketika kita menghadapi suatu masalah yang besar, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita itu sudah mempunyai pegangan. Karena yang menjaga seseorang itu tetap kuat itu bukan dari kecerdasan saja, tetapi dari batin kita yang terus dilatih. Harapan saya untuk generasi muda-mudi Buddhis di zaman sekarang, jangan hanya aktif di kegiatan saja, tetapi kalian itu harus mempunyai pengetahuan tentang dhamma, harus mempunyai hati yang lembut, sopan santun, dan juga tahu arah hidup kalian itu kedepannya bakalan seperti apa. Dan ketika kalian itu sudah capek dengan dunia, misalnya sudah lelah dengan dunia, semoga kalian itu selalu ingat bahwa dhamma itu selalu mempunyai tempat, selalu mempunyai ruang untuk kalian pulang. Nah, bagi teman-teman yang mau mengetahui gambaran kecil seperti apa kehidupan atas silani maupun samanera, teman-teman bisa mengikuti program pelatihan atas sila di Tanjung Pinang, khususnya di Wihara Gunawijaya.
Ketika teman-teman ingin mengetahui kehidupan Samanera dan juga Atasilani itu seperti apa, ingin memperdalam ajaran Buddha, teman-teman bisa melanjutkan pendidikan di STAB Kertarajasa. Karena di STAB Kertarajasa merupakan salah satu perguruan tinggi dengan program Samanera dan juga Atasilani. Nah, program Samanera dan juga Atasilani di STAB Kertarajasa itu juga sudah mempunyai fasilitas asrama. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan khawatir untuk tinggal di mana. Oke, baik. Mungkin itu pesan dan harapan dari Sila untuk teman-teman kita yang masih remaja, pemuda-pemudi Buddhis khususnya yang ada di Kepulauan Riau. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mencoba, ya seperti yang Sila sampaikan tadi, mencoba berlatih menjadi seorang Atasilani, teman-teman bisa mengikutinya di Wihara Gunawijaya. Kami dari Karakasaba Wihara Gunawijaya juga rutin melakukan program pelatihan Atasila setiap tahunnya. Oke, mungkin itu saja Sila untuk diskusi kita hari ini ya. Terima kasih banyak Sila sudah meluangkan waktu bersama kami dari Medcom YTS. Semoga Sila selalu sehat ya, kemudian menjalankan kuliah dengan baik juga. Oke, kami dari Medcom YTS juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar ya yang sudah menyimak episode perdana kita kali ini ya, yang dihadiri oleh Atasilani Winita Karini. Semoga kami dari Medcom bisa terus mengembangkan podcast ini menjadi lebih baik lagi. Aduh. Oke teman-teman, supaya tidak ketinggalan di podcast episode selanjutnya, jangan lupa untuk follow dan juga subscribe akun sosial media Medcom YTS di bawah ini. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup. Satyotu Namo Buddhaya.